Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kemanusiaan dimanapun berada. Pada siang hari ini saya berada di Pantai Talise, yang ketika kita memandang bangunan-bangunan di sekitar bibir pantai ini semuanya alhamdulillah rata dengan tanah, dan Allah masih mengizinkan sebuah masjid apa namanya nih? Masjid terapung di tempat ini, yang bahkan sudah posisinya di dalam laut tapi masih utuh sampai sekarang. Dan saat-saat kejadian itu ada sahabat kita yang merupakan pengurus masjid ini juga, dan beliau adalah seorang muazin, dan beliau juga menyaksikan betapa dahsyatnya kejadian yang tertimpa pada saat gempa bumi dan tsunami yang menimpa kota ini. Saya mau minta keterangannya bagaimana saat terjadinya gempa bumi dan waktu itu seperti yang kita ceritakan tadi. Ya. Jadi pada saat itu sudah masuk jam 6, saya ingin mau mengumandangkan azan di masjid ini. Jadi pada saat itu terjadi goncangan yang sangat dahsyat. Kemudian air laut naik. Jadi ketika air laut naik itu posisi jamaah sekitar belum sampai 10 orang. Belum sampai. Iya, saya tidak tahu waktu saya di samping masjid ini, karena ini kan tempat bisa dikatakan wisata religi. Jamaah itu biasa foto, selfie apa kan, masuk sholat. Jadi pada saat saya ingin mengumandangkan azan, tiba-tiba guncangannya sangat dahsyat. Pada saat guncangan sangat dahsyat, masjid itu dipukul sama air laut, rubuh, jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah, itu posisinya seperti itu, air laut masuk di tengahnya. Jadi jamaah semua panik, lari. Ketika pada saat itu, Pak Imam Masjid Terapung ini, dia sempat lari bawa anaknya. Beliau sampai di sini, dia selamat. Rubuhlah jembatan. Jadi pada saat itu berapa orang jamaah yang ingin melarikan diri, menyelamatkan diri, mereka tidak bisa menyelamatkan diri, mereka jatuh di bawah air laut saking derasnya. Ketika pada saat itu sehingga saya seorang diri di masjid, posisi saya sebelah situ. Jadi pada saat itu saya lihat lagi gelombangnya, gelombang air laut itu sangat besar. Jadi saya hanya berdoa, saya minta, saya bilang, ya Allah, jika memang saya bilang hari ini pemisah diri saya dengan dunia dalam keadaan seperti ini, saya serahkan diri saya, Allah, saya ikhlas, ambil saya. Saya baca ayat kursi, kemudian saya lihat air semakin dekat, saya tutup dengan la ilaha illallah, dipukullah masjid ini dengan air laut, saya terlempar dengan kaca-kaca sehingga ini saya terkena kaca. Ya, lumayan sangat dalam ini kemarin, Pak. Di dalam air laut saya terus digulung sama ini, semua besi-besi dengan beton-beton masjid. Tapi saya tidak pingsan. Saya tetap amalkan la ilaha illallah di dalam air, walaupun saya sudah dilipat-lipat oleh air, digulung oleh air. Cuman saya amalkan la ilaha illallah. Ketika napas saya sudah mulai habis, saya tertelan banyak pasir dan lumpur. Saya ingat orang tua saya bilang, ya Allah, saya pengen kalau memang engkau ambil saya, jasad saya jangan dijauhkan dari tempat ini. Tiba-tiba saya berada di ujung sana. Air itu dia tenang. Di bagian sini dia berputar, tetap berputar, mengambil semua beton-beton ini, dia tidak mau ambil saya. Jadi di situ saya muncul dari dalam air kedalaman sampai leher. Posisi nggak ada semua orang sudah pada lari, sudah mau gelap memang. Saya lari dari dalam air. Posisi saya enggak pakai sarung lagi ya. Cuman nggak tahu bagaimana tiba-tiba di jendela itu ada satu baju. Saya juga itu baju seperti dikasih begitu. Jadi saya ambil, saya tarik, saya tutup kemaluan saya. Di sini saya katakan kepada jamaah, kalian semua mati syahid. Saya lari. Posisinya di sebelah situ, saya lihat air itu sudah mau surut lagi. Dia ya lumayan tinggi lah, berbusa-busa. Kemudian saya lari sampai di bagian Unisa, ikutlah air laut, merobohkan semua bangunan-bangunan lagi. Ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah waktu itu Anda selamat dari gempa ini. Iya. Artinya apa kira-kira pesan-pesan religi yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat terkait terjadinya gempa bumi ini dan tsunami ini? Iya. Jadi pesan saya, Allah tidak akan menurunkan suatu bencana di dalam sebuah wilayah atau perkampungan apabila tidak ada hubungannya dengan perbuatan manusia. Jadi yang pesan saya, marilah kita semua mengintrospeksi diri masing-masing. Kita yang Allah berikan keselamatan,
jangan kita sia-siakan lagi. Kita harus memperbaiki diri kita lebih baik lagi dari hari-hari yang kemarin. Kita bersyukur karena semua saudara-saudara kita sudah diambil oleh air laut yang ditelan bumi atau yang apa. Jadi kita hanya bisa mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita, semoga mereka dalam keadaan mati syahid. Dan kita yang ada sekarang semoga lebih memperbaiki diri lagi, memperdekat diri kita kepada Allah dengan beribadah, bersedekah dan lain sebagainya. Ya. Namanya? Ya, nama saya Muhammad Rahman. Muhammad Rahman. Saudara-saudara sekalian, pemirsa dimanapun berada, sahabat kita Muhammad Rahman ini adalah korban yang sempat selamat dari tsunami dan gempa bumi yang terjadi kemarin. Dan beliau telah menyampaikan apa-apa yang beliau alami ketika terjadi bencana gempa bumi dan tsunami di tempat ini. Sehingga itu menjadi pelajaran berharga betapa berharganya sebuah amalan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, dan bencana ini menjadi introspeksi buat kita semua dimanapun kita berada. Demikian, terima kasih. Salam kemanusiaan, salam kemanusiaan, salam easy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.